Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa bi atharihi ila yaumiddin. Wa ba'd. Alhamdulillah jamaah rahimani wa rahimakumullah taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur karena telah melimpahkan berbagai macam nikmatnya kepada kita, terutama nikmat yang banyak kita lupakan, nikmat yang sering kita lupa mensyukurinya. Di mana nikmat ini para jamaah sekalian, barangkali kalimat ini menjadi kalimat pengingat untuk kita semuanya. Karena kita tahu dalam muqaddimah sering disampaikan nikmat besar yang Allah anugerahkan kepada kita. Tapi barangkali dengan kalimat ini kita semakin sadar akan benarnya kalimat-kalimat yang sering disampaikan para da'i dan akan besarnya nikmat yang Allah anugerahkan ini kepada kita semuanya. Nikmat yang mana Nabi Ibrahim alaihissalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, namun Allah tidak ijabah doa tersebut. Nikmat di mana bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah agar diberikan nikmat tersebut kepada pamannya, namun Allah juga tidak ijabah. Dan keduanya mati di atas kekafiran. Tetapi nikmat tersebut Allah berikan kepada kita tanpa kita minta, tapi Allah pilihkan kepada kita semuanya, yaitu nikmat Islam, nikmat iman. Bayangkan seorang nabi meminta kepada Allah agar pamannya diberi hidayah Islam, tapi Allah enggak ijabah. Kita tidak meminta kepada Allah, tapi Allah pilihkan kepada kita. Maka cukuplah menjadi pelipur lara, penghilang kesedihan ketika berbagai macam cobaan dan ujian menerpa kehidupan kita, namun Allah masih tetapkan kita di atas hidayah Islam. Maka cukuplah ini adalah nikmat yang paling besar dan paling mahal yang Allah anugerahkan kepada kita, dibanding dengan seluruh dunia dan seluruh isinya apabila Allah anugerahkan kepada kita. Maka jangan lupa bersyukur, jangan lupa untuk tidak bosan-bosannya mengucapkan alhamdulillah ala ni'matil hidayah wa ala ni'matil Islam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik para jamaah hadirin wal hadirat, ikhwan akhwat rahimani wa rahimakumullah taala. Insyaallah pada pagi hari ini kita melanjutkan kajian kitab pembahasan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah dalam hadis yang ke-31 tentang zuhud. Hadis tentang zuhud an Abil Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Faqala izhad fid dunya yuhibbakallah
wazhad fima 'indan nas yuhibbukan nas. Haditsun hasan rawahu Ibnu Majah wa ghairuhu bi asanid hasanah. Hadis dari sahabat Abu Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Dia berkata, ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian beliau berkata, "Wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku sebuah amalan yang apabila aku amalkan, apabila aku perbuat, apabila aku kerjakan amalan tersebut, maka aku dicintai oleh Allah dan dicintai oleh manusia." Di amalan yang mendatangkan kecintaan Allah dan kecintaan manusia. Faqal, maka Nabi SAW memberikan petunjuk, memberikan jawaban kepadanya, dan jawaban juga ini berlaku bermanfaat untuk kita semuanya. Kata Nabi SAW, izhad fid dunya, zuhudlah kamu terhadap dunia, yuhibbukallah, niscaya Allah akan mencintaimu. Wazhad fima 'indan nas, dan zuhudlah terhadap apa yang ada pada manusia. Zuhud terhadap apa yang ada di sisi manusia, niscaya engkau akan dicintai oleh manusia. Hadis sangat singkat para jemaah. Zuhudlah kamu terhadap dunia dan zuhudlah kamu terhadap apa yang ada di sisi manusia. Tapi anugerahnya luar biasa, dicintai Allah dan dicintai oleh segenap manusia. Pembahasan ini para jamaah sekalian, azani Allah wa yakum ajmain, kami ingin detailkan insyaallah taala, karena banyak manusia pertama salah paham tentang makna zuhud. Di antara kesalahpahaman yang sering terdengar dari istilah zuhud, yaitu apa? Orang itu tidak boleh kaya. Di antara pemahaman lain yang salah terkait makna zuhud, yaitu adalah miskin, berarti zuhud. Kemudian makna lainnya daripada makna zuhud yang sering disalahpahami, antara lainnya adalah orang itu tidak boleh memakai pakaian atau barang yang bagus. Saya katakan bagus, bukan merah, bukan mewah ya. Dan lain sebagainya, banyak. Atau dengan kata lain, dia compang-camping, kucel, kumel. Oh, ini orang zuhud. Baik, maka kami katakan ini pemahaman yang keliru, yang salah. Maka dari itu, kami ingin menyampaikan makna yang sesungguhnya terkait dengan zuhud. Baik. Makna zuhud secara bahasa, zahida yazhadu zuhdan, ya, diambil dari kata zahida yazhadu zuhdan. Zuhud itu secara bahasa artinya adalah zahida fi syai', artinya a'rada anhu, berpaling darinya. Jadi zuhud terhadap sesuatu berarti artinya apa? Berpaling dari sesuatu tersebut. Atau apa? Tarokahu, atau meninggalkannya.
Atau juga dikatakan makna zuhud tarakahu makhafatal hisab awil iqab. Diartikan zuhud itu adalah meninggalkan sesuatu karena khawatir dihisab atau dihukum. Ini secara bahasa. Bahkan dalam makna lain, kalau dengan fathah ya kan, kalau zuhud tadi kan zahidaya zahadu zuhdan. Kalau az-zahdu artinya, ini kan pendekatan makna ya. Az-zahadu artinya zakat. Kenapa dinamakan zakat? Karena zakat itu adalah sesuatu yang dikeluarkan dengan kadar yang sedikit. Sedikitnya zakat, Pak. Zakat itu sedikit atau banyak? Sedikit. Berapa persen? Ya 2,5%, Pak. Dari 100% dikeluarkan cuma 2,5%. Tapi berat, Pak, kalau uangnya udah banyak. Kalau ibu-ibu, maaf ya, cuma punya 50 juta, ya dikit. 50 berarti berapa? 2,5% berarti enggak 50 juta. Kan kalau 100 juta kan 2.500.000, berarti setengahnya 1.250.000. Ya. Dikit atau banyak itu? Dikit, Pak. Bapak punya 50 juta, cuma dikeluarkan 1.250.000, ya dikit, Pak. Tapi kalau sudah punya 100 juta jadinya setengah, makin mikir. Kalau punya 1 M, seharga NMAX dikeluarinnya, Pak. 25 juta, ya mendingan beli NMAX, kata dia. Kalau punya 2 M, 50 juta, makin wah, kijang model lama nih. Nggak, ini maaf ya, karena saya yakin di sini ada orang yang punya uang segitu, saya yakin ada. Ada yang punya 5 M, berarti berapa, Pak? Hah? 125 juta. Subhan. 10 M 250 juta. Harga XL7 baru itu. Harus dikeluarin, aduh sayang. Ya, Pak ya? Kalau kata sifat manusia. Jadi sekali lagi kita sedang bicara zuhud dulu. Makna lain daripada zuhud tadi diartikan apa? Zakat. Kenapa zakat? Asyai al-qalil, al-mal al-qalil, itu harta yang sedikit, karena memang dikeluarkannya sedikit zakat itu. Cuma 2,5% itu yang wajib. Itu pun setahun sekali. 2,5% itu pun setahun sekali. Saya yakin para jamaah yang tadinya punya tabungan sedikit nggak berat, tapi semakin banyak, kemudian semakin besar, itu merasa lebih berat. Saya ngalamin, Pak. Kenapa saya katakan berat? Karena saya ngalamin. Dan itulah sifat dasar manusia. Kalau dia kurang takut sama Allah, kalau dia kurang bertakwa kepada Allah, bakal diakal-akalin tuh zakat. Bakal diakal-akalin tuh zakat. Sebelum haulnya dia belanjakan, dia pakai, dia investasikan, dan lain sebagainya. Karena memang dalam Islam, kalau hartanya bentuknya benda, maka tidak dizakati. Seperti apa? Rumah, tanah. Jadi Bapak kalau investkan kepada tanah, rumah, kontrak, maaf ya, yang nggak dijual belikan, kemudian misalnya villa, maka nggak ada zakatnya, Pak. Maka dia bilang, udah daripada tiap tahun saya keluarin, mending saya belanja villa. Na'udzubillahi min dzalik. Sekalipun manusia tidak tahu, tapi Allah Maha tahu. Niatan kita Allah Maha tahu. Sekecil apapun yang terlintas dalam hati kita, Allah Maha tahu. Baik, ya, jadi az-zahdu al-qadrul yasir, kadar yang sedikit. Baik, kemudian apa makna secara istilah?
Apa makna secara istilah daripada zuhud? Banyak para ulama mendefinisikan zuhud dalam kalimat-kalimat yang mereka sampaikan. Banyak, ya. Ada Imam Abdullah bin Mubarak, ada Imam Ahmad. Kemudian ketenaran mereka tentang kezuhudan mereka terhadap dunia, terhadap apa yang ada di sisi manusia. Yang tentunya saya berharap dan kami berharap, semoga kita pun semuanya berharap kita bisa meraih anugerah yang bernama zuhud ini. Yang tadi kata Nabi SAW, dengan sebab tersebut kita akan dicintai oleh Allah dan dicintai oleh manusia. Kecintaan manusia itu sebetulnya kecintaan yang bukan tujuan, bukan. Tapi mengikuti, Pak. Kalau orang dicintai Allah, maka dia akan dicintai oleh manusia secara umum, ya, bukan mutlak. Kenapa? Karena yang menanamkan cinta dalam hati manusia ya Allah. Kita disukai orang, kenapa? Karena Allah yang menanamkan kecintaan tersebut dalam diri orang tersebut kepada seorang sosok manusia, seorang sosok hamba. Allah yang tanamkan kecintaan tersebut. Maka kita berharap semoga Allah karuniakan zuhud terhadap dunia, terutama ini, ya. Karena ini anugerah yang sangat mahal, yang barangkali di zaman sekarang sulit kita mendapatkan manusia-manusia yang zuhud. Sedangkan ulama dulu terkenal, Pak. Bahkan disaksikan kana zahidan, ini orang zuhud. Ya, disaksikan oleh ulama-ulama yang lainnya. Baik, makna zuhud. Di antara makna zuhud yang pertama, tadi secara bahasa, sekarang secara istilah, al-insiraf ilal ibadah wa tarka maladzati dunya. Wa tarka maladzati ad-dunya. Berpaling menuju ibadah. Berpaling menuju ibadah. Serta meninggalkan kelezatan-kelezatan dunia. Nah, mungkin dengan sebab ini orang salah paham, oh berarti nggak boleh merasakan lezatnya dunia, gitu ya. Nah, maka kita tidak akan berhenti pada istilah ini, ya. Berpaling menuju peribadatan kepada Allah, menuju ibadah, dan meninggalkan kelezatan-kelezatan dunia. Al-i'rad anha, ya, berpaling dari dunia dengan tujuan ihtiqaran laha. Berpaling dari dunia dengan tujuan atau dengan maksud merendahkan dunia. Jadi tidak menganggap kemuliaan itu ada pada dunia. Kelezatan itu, kemuliaan, keagungan, kehormatan itu kalau dikasih dunia, tidak. Ini makna zuhud yang pertama. Karena ada orang juga mengatakan orang dia nggak mau tidur di atas kasur yang empuk, yang mahal, dia tidur beralasan karpet, tidur beralaskan tikar. Maka kemudian dikatakan apa? Oh, ini orang zuhud. Ya. Bisa jadi zuhud, bisa jadi tidak, karena ada orang yang nggak betah malah sakit. Kalah nyeri cangkeng gitu ya, tidur tempat yang empuk, kemudian dia saya tidur di bawah, oh zuhud, oh enggak, bukan zuhud, ini nyeri cangkeng. Ya, sakit pinggang, dia bukan zuhud. Jadi niatannya beda. Tapi bisa jadi orang tersebut dikatakan apa? Zuhud. Seperti siapa? Seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidurnya hanya beralaskan tikar yang dibuat dari pelepah kurma yang kering. Mampu nggak beliau beli kasur empuk? Mampu, 200 unta mampu beli. Ya, mampu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pernah kita sampaikan, ya, hadisnya mali walid dunya, itu hadis harus sering kita renungkan, Pak.
Apa urusanku dengan dunia? Apa urusanku dengan dunia? Cuma urusan tidur harus aku pikirkan, harus aku galaukan, harus aku pusingkan urusan dunia. Nggak ada urusan saya dengan dunia. Itu kata Nabi SAW. Ya, akbaru qudwah terbesar, qudwah termulia. Tidak ada lagi qudwah yang terbaik yang ada pada diri seorang melebihi qudwah yang ada pada diri Rasulullah SAW. Baik. Yang kedua, zuhud terhadap dunia bukanlah mengharamkan hal-hal yang baik. Zuhud terhadap dunia bukanlah mengharamkan perkara-perkara yang baik. Dan menahan jiwa dari hal tersebut. Jadi selama perkara itu baik, jangan diharamkan dan jangan tahan jiwa untuk menikmatinya. Ini nggak perlu menahan diri untuk apa? Untuk menikmati yang thayyibat, yang baik-baik tersebut. Bukan itu makna zuhud. Karena Nabi SAW adalah manusia yang paling zuhud secara mutlak, Nabi SAW. Tapi Nabi nggak pernah mengharamkan yang halal, nggak pernah. Yang Allah bolehkan. Baik. Kemudian yang ketiga, ini mungkin pada pertemuan kali ini kita hanya membahas makna zuhud. Ya, karena Ustaz Fajri sudah datang juga. Tadi mohon maaf kami terlambat, karena saya sudah tekad ya kita mulai tepat waktu, tapi terlambat karena tadi ngobrol dulu dengan Ustaz Fajri di rumah, bincang-bincang santai dulu. Jadi alasannya kan ada tamu ya. Dan Ustaz Fajri sudah datang dari sebelum jam 8 beliau ya. Makanya saya suruh ke rumah dulu aja, jangan di sini gitu. Baik. Dan demikian para jemaah, saya ingin sampaikan juga. Demikian teladan yang ada pada, saya sampaikan kebaikan Ustaz Yazid biar ditiru ya. Dulu di bawah tahun 2000-an ketika Ustaz Yazid masih tidak terlalu sepuh, masih banyak daurah para masyayikh, Ustaz Yazid ikut hadir bersama para dai lain. Dan beliau selalu hadir sebelum syekhnya datang. Sekelas beliau, Pak. Sudah jadi muridnya Syekh Utsaimin. Tapi datangnya sebelum guru datang. Jadi saya berharap, tapi jangan berharap tadi juga kita udah pada datang. Ya, itu karena saya yang terlambat. Bukan karena muridnya yang tepat waktu, bukan. Jadi jangan berharap ustadznya terlambat datang biar kita jamaah awal datang ya. Ya di sini saya hanya menyampaikan, saya tidak merendahkan, menghinakan yang terlambat, apalagi karena uzur. Ada yang harus ngantar anak sekolah dulu, ya ibu-ibu, namanya juga ibu-ibu. Ada yang harus nunggu suaminya berangkat dulu barangkali, nggak masalah kalau ada uzur. Tapi kalau nggak ada uzur, insya Allah ilmunya akan lebih berkah, Pak. Bapak Ibu ya, insya Allah dipastikan ilmunya akan lebih berkah ketika adab dalam bermajelis ilmu itu lebih diperhatikan. Di antaranya apa? Huduru al-talib qabla huduri al-muallim. Hadirnya seorang penuntut ilmu sebelum hadirnya seorang guru pengajar. Insya Allah itu pasti akan mendatangkan keberkahan ilmu. Ya, kenapa? Karena dia mengagungkan ilmu. Ini saya yang butuh. Berarti ada dalam hatinya apa? Pengagungan dia terhadap ilmu. Kalau dia mengagungkan ilmu, maka ilmu yang akan mengangkat derajatnya. Begitu Pak, pasti balasannya sama. Baik. Makna yang ketiga, sebagaimana dinukil oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin. Sebagaimana diungkapkan tadi dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim, dikatakan oleh Imam Ahmad, az-zuhdu salasah. Zuhud itu ada 3 perkara.
ada 3 jenis. Zuhud itu ada 3 jenis. Ada 3 macam. Yang pertama, tarkul haram. Meninggalkan yang haram, itu zuhud. Zuhud itu ada 3 jenis, ada 3 perkara. Yang pertama, tarkul haram. Meninggalkan yang haram. Kemudian beliau menambahkan, wa huwa zuhdul awam. Ini zuhud yang baru dikerjakan oleh derajat orang awam. Jadi zuhudnya orang awam adalah meninggalkan yang haram, itu masih umum, gitu Pak. Kalau orang awam ya, orang yang masih umum. Maka tingkatannya adalah meninggalkan yang haram. Yang kedua, tarkul fuduli minal halal. Meninggalkan yang berlebihan dari perkara yang halal. Meninggalkan perkara yang berlebih dari yang halal. Jadi halal dikerjakan, tapi kalau berlebihan dia tinggalkan. Wa huwa zuhdul khawas. Kata Imam Ahmad, ini zuhud orang-orang yang khusus. Wasalis, yang ketiga, tarku ma yushghilu 'anillah. Meninggalkan perkara-perkara yang menyibukkannya dari Allah. Meninggalkan hal-hal atau perkara-perkara yang menyibukkannya dari Allah. Meninggalkan perkara-perkara atau hal-hal yang menyibukkannya dari Allah. Wa huwa zuhdul arifin. Maka ini zuhudnya orang-orang yang kenal dengan Allah, orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang bijaksana. Dan pernyataan yang disampaikan oleh Imam Ahmad ini, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, termasuk kalimat yang banyak dipuji oleh para ulama, sehingga ulama-ulama yang datang setelahnya itu hanya, dalam tanda kutip, hanya merubah kalimat atau merinci kalimat yang ujungnya kepada perkataan ini. Kepada perkataan siapa? Imam Ahmad tadi. Bahkan beliau yang menyampaikan tentang makna zuhud dan tingkatan zuhud ini, Imam Ahmad itu disaksikan oleh Imam Syafi'i bahwasanya Imam Ahmad termasuk manusia yang paling zuhud. Termasuk apa? Manusia yang zuhud. Disaksikan oleh gurunya sendiri tentang kezuhudan Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala. Ya. Sampai ada perkataan Imam Syafi'i apa? Imam Ahmad itu imam dalam 8 perkara, salah satunya imam dalam kezuhudan. Kata Imam Syafi'i, Imam Ahmad itu imam, seorang imam dalam 8 perkara. Di antaranya adalah imam dalam bab zuhud. Karena bukan sekadar ilmunya tentang zuhud, tapi prakteknya tentang kezuhudan terhadap dunia. Itu Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Baik, para jamaah sekalian azan ya Allah ya kumajma'in. Apa yang kami sampaikan mungkin pekan lalu tentang kabar infak sedekahnya Al-Ustaz Yazid rahimahullah ta'ala yang setiap bulannya puluhan juta. Bapak Ibu yang tahu rumahnya akan tahu kondisi rumahnya. Sederhana Pak, biasa saja. Yang tahu mobilnya, bagi orang yang punya tabungan sekian sederhana.
Karena kadang ada orang yang punya tabungan pas-pasan juga kebeli tuh mobil itu. Bensinnya tapi mikir lagi. Aduh. Biasanya begitu, Pak. Ya. Tapi bagi orang yang hartanya berlimpah ya mobil sekelas Innova ya biasa, Pak ya. Karena hartanya melimpah. Sedekahnya puluhan juta tiap bulan. Artinya kan kalau tiap tahun ya bisa ganti baru mobilnya. Minimalnya 30 juta berarti 10 bulan aja udah 300 juta kan. Artinya tiap tahun bisa beli mobil baru. Tapi begitu. Ya. Ada nanti insya Allah saya share tentang tulisan seorang ustadz tentang banyak orang salah paham Pak ya tentang potongan-potongan video Ustadz Yazid yang begitu tegas masalah donasi, open donasi. Beliau tidak mengharamkan secara mutlak, Pak. Orang banyak salah paham. Ya. Tapi nasihat beliau ini nasihat yang perlu kita resapi. Jadi maksudnya apa? Bergampang-gampangan itu yang dikit-dikit buka donasi, dikit-dikit buka donasi. Itu yang ditegur oleh beliau. Ya, tapi kalau masalahnya jelas, ya seperti ada pembangunan masjid, ya jelas butuh dana, gitu ya, dan terbuka untuk umum. Dan beliau pun ikut serta dalam apa? Memberikan donasinya, ngisi di masjidnya buka donasi. Kalau seandainya beliau mengharamkan secara mutlak, ya ini pikiran kita, Pak ya. Kalau seandainya mengharamkan secara mutlak, beliau rahimahullah maka akan bilang seperti saya misalnya, ini masjid dibangun di atas donasi, sedangkan ana mengharamkan, ana nggak bakal ngisi di situ. Kan pasti punya sikap begitu kan? Tapi ya nyatanya tidak demikian gitu, Pak. Dan maka Ustadz yang menuliskan tulisan itu yang nanti kami akan share, beliau mengatakan, dan kami paham betul tentang kesederhanaan hidup yang dilakukan oleh Ustadz Yazid. Jadi tambahan itu yang tidak dilaporkan kepada Ustadz Yazid. Adapun tulisan dari awal poin-poinnya itu disampaikan oleh Ustadz Yazid dan disetujui kemudian di-share. Nah, maka beliau mengatakan, adapun kalimat akhir kami sengaja nggak sampaikan karena nggak akan terima beliau dikatakan hidup sederhana, nggak akan terima. Ya, makanya nggak disampaikan kepada beliau. Rahimahullah taala. Nah, ini barangkali harus kita berusaha tiru para jamaah ya. Karena memang ucapan Nabi SAW, izhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah kamu terhadap dunia, karena poin intinya apa? Agar dicintai Allah, bukan ingin dipuji manusia. Ini orang yang zuhud, orang yang nggak butuh dunia, orang yang fokus akhirat, orang yang fokus tentang ibadah. Bukan itu pujian manusia. Yang paling penting dipuji Allah dan dicintai Allah, juga diridai Allah. Karena kalau sudah dicintai Allah, sudah disanjung Allah, diagungkan, dimuliakan Allah, sudah pasti surga menjadi tempat keabadiannya, tempat tinggalnya. Sudah pasti itu, Pak. Ya, dan zuhud ini berat, Pak, karena apa? Manusia Allah ciptakan adalah manusia-manusia yang cinta terhadap dunia. Wa tuhibbunal mala hubban jamma, dalam soal Fajar. Dan kalian sungguh benar-benar mencintai harta dengan kecintaan yang hubban jamma, kecintaan yang sangat amat parah, itu kata Allah. Jadi terlalu lebay kalian cinta sama dunia itu gitu. Wa innahu li hubbil khairi la syadid. Kalian benar-benar mencintai harta keterlaluan gitu. Itu kalimatnya, la syadid, benar-benar keterlaluan cinta sama hartanya kalian. Nah, maka lihat makna yang disampaikan oleh Al-Imam Ahmad ini penting, Pak. Meninggalkan yang haram itu masih tahapan pertama. Berarti termasuk apa? Termasuk urusan harta, Pak. Jangan sampai kita, keluarga kita, anak cucu kita ada daging yang tumbuh dari hasil yang haram. Na'udzubillah min dzalik. Taubat para jamaah. Siapa yang masih bekerja di tempat-tempat haram, perpajakan,
Mohon maaf kami sebutkan bea cukai, bank konvensional, segera bertobat sama Allah sebelum Allah memerangi antum, sebelum Allah dan Rasul yang memerangi kalian. Wahai orang-orang yang masih bergelimang dengan harta yang haram, nggak akan pernah menang kita melawan Allah dan Rasulnya. Mungkin kalau ngelawan ustaz bisa, melawan kelompok mana bisa, kuat-kuatan harta, tapi yang dilawan siapa? Allah. Fa'adzanu biharbim minallah wa rasulih. Maka umumkan peperangan dengan Allah dan Rasulnya. Maka tobat, jangan. Ada anak, dia punya anak, punya istri, kok tega dikasih hasil harta yang haram. Dan yang sudah pernah, saya wasiatkan, yang sudah pernah jangan pernah berhenti lisannya beristighfar, karena daging-daging sudah terlanjur tumbuh dari hasil yang haram. Kalau Allah nggak terima itu Pak, itu dagingnya pasti dibakar di neraka nanti Pak. Bapak Ibu, kalau Allah nggak terima tobatnya, dia nggak banyak istighfar, dia nggak menyesal, maka itu daging-daging yang sudah terlanjur tumbuh dari hasil yang haram, udah pasti dibakar nanti di neraka. Saya tidak mengatakan personal, tapi ucapan Nabi SAW, kullu nahmin nabata min haram fannaru aula bihi. Setiap daging, mau dagingnya segini, mau segini, tumbuh dari hasil yang haram, maka neraka lebih pantas membakar daging tersebut. Wal'iyadu billah. Beristighfar, bertobat. Dan jangan sekali-kali, ini nasihat ketiga, jangan sekali-kali membanggakan, saya mantan ketua kepala cabang. Subhanallah. Apa yang dibanggakan dari hasil harta haram itu? Apa yang dibanggakan? Saya heran sama orang-orang seperti itu. Heran nasib Pak. Apa yang dibanggakan? Saya pernah makan barang haram. Bukan begitu? Benar atau tidak? Saya dulu mantan pemakan riba. Kan sama saja. Apa yang perlu dibanggakan? Apakah karena kepala cabang itu? Apakah karena derajat dia, jabatan dia? Tidak. Statusnya apa? Pemakan harta riba. Na'udzubillahi min dzalik. Saya dulu pencuri, saya dulu begini. Enggak usah. Allah sudah tutup aibmu, kenapa engkau bongkar? Itu yang menyebabkan Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa kita nantinya. Baik, jadi ya jangan tega gitu ya, menjadikan tubuh tumbuh dari hasil yang haram. Demikian dari tubuh istri kita tumbuh dari hasil yang haram, anak-anak kita dari hasil yang haram. Jangan. Bersabar dengan harta yang sedikit itu jauh lebih baik. Ridho terhadap anugerah Allah yang masih terbatas jauh lebih baik daripada bermewah-mewahan dengan hasil harta yang haram. Maka tinggalkan yang haram. Ini sikap zuhud yang pertama. Tinggalkan barang-barang haram, harta haram. Jangan berani-beraninya. Yang terpaksa, ya mendingan kita, kalau ngutang terpaksa boleh, mending ngutang, gak masalah. Ya dibandingkan kita akhirnya terjerumus lagi kepada perkara riba. Akan ada saatnya Allah balas itu nanti. Ya kami bukan mendoakan, ini ancaman yang datang dari Quran secara tegas dan datang dari hadis-hadis Nabi SAW. Baik, kemudian yang kedua, tadi kami sudah sampaikan, meninggalkan perkara-perkara yang berlebih dari hasil yang halal. Nah, ini Pak, jadi ini juga sering kami sampaikan, jangan terlalu memanjakan diri, jangan. Ya, selama kita bisa sederhana. Dan nggak perlu terlalu bermewah-mewahan. Maaf, tas puluhan juta, buat apa? Ibu-ibu, bapak-bapak nggak ada yang kayak gitu. Lebay kalau bapak-bapak gitu asli. Saya suruh pulang aja dah. Ya, ibu-ibu, buat apa? Kalau ada ya, kalau ada. Ustaz, ya saya bisnisnya itu, kecuali bisnis beda ya. Tapi ya saya nggak tahu. Kulit apa biasanya yang mahal itu? Kulit buaya atau kulit apa itu? Hah? Kulit apa Pak? Enggak, dari kulit apa mahal itu, kulit apa ya? Kulit buaya, benar ya.
Kulit ular juga. Benar. Mahal. Oh, kulit biawak. Ya. Jadi enggak, saya yang jadi pertanyaan untuk apa gitu, Pak? Pasti kan jawabannya untuk apa? Bukan awet, Pak. Gengsi, pamer, ya kan? Dan saya yakin, Pak, ketika bawa tas itu hati dagdikduk, Pak, kalau pasti punya iman, Pak. Pasti itu, Pak. Hati dagdikduk gitu, Pak. Ketinggalan dikit panik, Pak. Karena yang hilang langsung 60 juta. Jangan hidup sederhana, Pak. Ya. Kemarin saya dengar juga Ustaz Syafiq, ya, ketika beliau berziarah ke rumahnya Ustaz Yazid, mungkin ceritanya sudah sampai juga. Benar, Pak. Jadi kalau orang alim itu, Pak, orang yang atau penuntut ilmu itu belajar dari ulama itu, belajar dari ustaz itu bukan hanya sekadar belajar dari ucapannya, tapi dari perbuatannya. Beliau pulang dari rumah Ustaz Yazid langsung jual motornya mahalnya. Ya, padahal motornya nggak terlalu mahal, Pak. Sedang segitu buat Ustaz Syafiq, Pak. Sekelas Ustaz Syafiq sedang segitu, Pak. Kalau buat saya mahal banget. 60 juta motornya. Dia bilang untuk apa? Mau segini. Dijual. Jamaah-jamaah yang suka kasih tas-tas branded sama, jangan kasih anak lagi begitu. Dan tadi pagi saya baru share, Pak. Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillahi min dzalik. Nanti silahkan aja cari di YouTube, Pak, ya. Ini status dari Ustaz Dr. Muhammad Arifin Badri. Dulunya penghafal Quran, Pak. Kemudian sampai Pak menjadi imam Masjidil Haram, Pak. Sekarang jadi pemusik, Pak. Sekarang jadi artis. Jadi nggak mungkin, Pak. Ya, nggak ada yang mungkin, Pak. Orang itu dicabut hidayahnya, benar-benar dicabut, Allah palingkan itu. Nah, kenapa? Terutama namanya cari sendiri. Terutama para jamaah sekalian, kenapa bisa demikian, Pak? Terfitnah urusan dunia, nggak mungkin, apalagi Pak yang memfitnah kita. Ya, lihat, naudzubillah min dzalik. Jadi nggak ada yang bisa menjamin keselamatan akhir kehidupan kita, kesudahan kita nanti, nggak ada kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sampai menjadi imam salat tarawih di Masjidil Haram. Ya, naudzubillah min dzalik. Konon semua itu karena permintaan para sponsor, disponsori. Makanya para jamaah, saya, ya, ada Bang Jeb juga, ya, saya sampaikan di grup. Saya terus berusaha membangun dalam hati, saya nggak pengen punya butuh sama manusia, nggak pengen. Dan latih juga para jamaah begitu. Kecuali kebutuhan kita saling tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Itu saja, Pak. Allah berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat yang kedua, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Udah itu, Pak. Tolong menolong kalian dalam kebaikan dan takwa. Jadi kalau orang itu sudah tidak mau tolong menolong lagi dengan kita, tinggalkan, Pak. Nggak usah, masih banyak orang-orang yang akan Allah kirim menolong kita dalam urusan takwa kita, urusan agama kita, urusan dakwah kita. Karena saya dulu berpikir, ya, memikirkan fulan. Ngapain saya mikirin manusia? Lupa mikirin diri sendiri, lupa memikirkan keluarga, lupa menjalankan misi-misi yang masih sangat panjang, urusan dakwah ini. Jadi bagus, ya, sikap Pak. Dalam arti mohon maaf, ya, mohon maaf. Saya sangat berterima kasih kepada segenap orang-orang yang banyak berbuat baik dalam dunia dakwah saya. Banyak di antara jamaah di sini juga saya tidak lupa bersyukur. Berterima kasih, jazakumullah khairan katsira. Baik dengan harta, baik dengan doa, baik dengan fasilitas. Semoga Allah ganti dengan firdausnya. Tapi saya nggak mau disetir, saya nggak mau diatur.
Makanya pas setiap orang yang ngasih ke saya misalnya wakaf atau apa, saya tanya dulu. Nanti saya disetir nggak, diatur nggak? Gitu. Kalau mau kasih sudah, nggak mau tahu jangan ditanya. Udah itu urusan saya dengan Allah sudah. Ustadz kok begini, Ustadz kok begini kan? Makanya mohon maaf Bapak Ibu, saya alhamdulillah sampai tahun ke-8 ini di Bogor, hampir jarang saya melaporkan hasil infak, hasil donasi, hampir jarang. Kenapa? Karena saya begini Pak, orang itu percaya sama Allah, percaya sama saya, walaupun perlu Pak ya namanya ini. Tapi kalau nggak percaya sudah nggak usah. Silakan cari tempat orang yang dia percaya. Nggak usah. Saya butuhnya sama Allah. Insya Allah saya takut sama Allah kalau masalah harta. Insya Allah. Semoga istiqomah rasa takut ini. Karena harta manusia dipertanggungjawabkan nanti. Tapi kalau misalnya ini kemana ini? Silakan ambil uangnya, sedekahkan tempat lain. Nggak usah sedekahkan ke saya, ke pondok saya, ke taib, nggak usah. Ya, bukan saya nggak ingin untuk menyampaikan bukti, bukan. Tapi buktinya Pak, selalu Allah tolong. Kenapa? Yang penting hati kita jujur sama Allah Pak. Pasti tuh Pak manusia hatinya siapa yang gerakin Pak? Allah. Bapak Ibu yang menggerakkan pengen berinfak ke kami misalnya, siapa yang gerakin Pak? Allah Pak. Kenapa? Karena kita, bukan saya berarti mentazkiyah diri sendiri. Yang penting kita jujur sama Allah. Biar Allah yang menggerakkan, biar Allah yang, kalau bahasa manusia kan biar kita mikir caranya. Biar Allah yang kasih caranya, gimana Allah aja udah. Banyak saya sering ceritakan tentang Ustaz ini gimana cara bangun pondok ini bisa begini, bisa begini, bisa begini. Saya bilang Allah yang kasih rezeki, ya itu mah gak usah dikasih tahu Ustaz. Saya juga tahu rezeki dari Allah. Saya bilang saya nggak bisa jawab. Saya diwawancara nggak bisa jawab Pak. Bener saya mau diundang podcast 2 jam, jawaban saya begitu tetap. Sama Allah dikasihnya. Karena saya nggak pernah ngetuk apa istilahnya, saya share ya, tapi sengaja saya cari-cari orang kaya yang tajir melintir yang puluhan miliar. Pak bangun masjid dong, saya 1 miliar. Nggak pernah. Tiba-tiba ada orang, Ustaz sini saya bantuin, saya ajuin ke bos saya, tiba-tiba ngasih 700 juta. Gitu Pak. Ketika RAB kurang 100 juta waktu itu, Pak maaf Pak, ini saya kurang, apa-apa saya ajuin lagi ke bosnya. Kok bisa kurang? Apa-apa deh, kurang juga, saya tambahin lagi. Tapi jangan salah lagi ya, siapa yang gerakin Pak? Allah lagi-lagi Pak. Jadi nggak pernah ribet gitu Pak. Itulah ketika apa? Kita zuhud dari apa yang ada di sisi manusia. Jangan merasa butuh sama manusia, jangan Pak. Merasa butuhlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sikap ini Pak benar-benar diterapkan oleh Ustaz Yazid rahimahullah taala. Beliau bahkan kami ada kumpulan asatid Jabodetabek izin mau jenguk beliau nggak mau Pak. Di antaranya khawatir punya ketergantungan sama manusia. Nggak usah, antum doain aja dari jauh. Subhanallah. Kalau kita kan kadang apa ya, pengen diperhatiin pula, pengen ini gitu Pak ya. Berarti apa? Masih ada kebutuhan kita kepada manusia. Kecuali tadi butuhnya kita kepada manusia dalam rangka menegakkan agama. Yuk kita bareng-bareng menegakkan agama. Wa ta'awanu 'alal birri. Nah, itu perintah baru. Tapi kalau untuk kepentingan pribadi dan lain sebagainya jangan. Makanya saya menerapkan ya. Demikian Bapak Ibu saya nasihatkan. Saya sering sampaikan. Demikian para santri saya butuh nih. Saya sering begini. Antum kalau bisa kita berjuang bareng di sini, apalagi antum orang Bogor. Antum juga nanti antum ana jadikan begini. Saya sering begitu Pak. Tapi ketika orang itu nggak butuh, saya bilang, kamu kalau nggak butuh, saya akan menjadi manusia yang paling nggak butuh sama kamu. Paham Pak ya? Jadi saya begitu Pak. Kita saling membutuhkan. Manusia begitu Pak. Jadi maaf, saya sedikit luruskan. Wallahu alam, saya belum dapatkan al-insan. Kenapa dinamakan manusia? Ada yang mengatakan apa? Karena sering lupa kan? Ya likasrotin nisyan katanya begitu. Tapi kalau saya lihat di kamus, kenapa dinamakan insan? Ya nasu ba'duhum ba'dha. Karena saling membutuhkan sebagian lain dengan sebagian yang lainnya. Itu manusia, memang kehidupan begitu. Saling membutuhkan, istri butuh suami, suami butuh istri.
Orang tua butuh anak, anak butuh orang tua, teman butuh sahabatnya, sahabat butuh temannya, begitu. Umum itu. Tapi kebutuhannya sekadarnya. Ya, saya diberikan kata-kata itu dari seorang ustadz ya. Kita saling membutuhkan. Tapi kalau kamu nggak butuh, kalau kamu sudah tidak butuh, maka aku akan menjadi orang yang paling lebih tidak butuh lagi pada kamu. Jadi maksudnya apa di sini? Bukan kita saling nggak butuhkan lagi. Kita tidak bergantung kepada manusia. Itu inti poinnya. Karena tempat bergantung kita hanya siapa? Apa ayatnya? Hafal semuanya ayatnya. Apa ayatnya? Allahus somad, itu baca tiap hari nggak hafal. Harus sudah paham, ditanya dalilnya ya. Allahus somad. Allah, semua manusia, semua makhluk bergantung hanya kepadanya. Jadi sudah, kita nggak lagi pusing dengan urusan-urusan manusia. Baik, jadi yang kedua saya tambahkan lagi, meninggalkan apa-apa yang berlebih dari yang halal. Jadi Pak, kita begini halal, kita begini, tapi kalau berlebihan itu kita masuk perangkap syaitan. Di antara perangkap syaitan itu para jamaah sekalian adalah apa? Menyibukkan manusia dengan yang halal sehingga melalaikan ibadah. Boleh olahraga, boleh sepedaan, boleh motoran, boleh trekking, boleh, semuanya dilakuin, habis sudah waktunya. Nuntut ilmu sepekan sekali, sejam, itu pun tidur ngorok. Subhanallah. Seminggu sekali, sejam, itu pun blek tidur Pak. Bangun, assalamualaikum, bangunnya lagi, subhanakallahumma bihamdika. Dapat apa dia Pak? Dapat berkahnya insyaallah. Dapat hikmahnya aja Pak, nggak dapat ilmunya. Ya, artinya dia nggak tahu prioritas hidupnya untuk apa. Baik, yang ketiga. Baik, saya sebenarnya banyak yang ingin saya tambahkan ya. Nanti diingatkan lagi insyaallah pekan depan kita masih bahas zuhud. Ini bab yang panjang Pak. Bab yang panjang, dan memang tujuan kecintaan Allah yang kita harapkan, keridhaan Allah yang kita harapkan, panjang perjalanannya Pak. Nggak begitu saja kita dapat cinta Allah, nggak begitu saja kita dapat ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya ingin sampaikan ya, kalau orang yang hartanya banyak, kemudian ya maaf ya, beli kendaraannya, beli rumahnya yang masih wajar-wajar, nggak masalah. Tapi tapi lihat juga infaknya. Jangan sampai lebih banyak memanjakan dirinya dengan berbagai macam kemewahan, fasilitas, tapi infaknya ternyata tidak seberapa. Ya, tapi kalau infaknya ternyata lebih jor-joran dan dia menikmati, itu nggak masalah. Bahkan dia punya Alphard, dia punya ya banyak lah dengan berbagai, silakan, nggak apa-apa. Selama dia pun memberikan atau mengeluarkan hak-haknya. Ya, banyak membantu dan lain sebagainya. Semoga Allah karuniakan itu semuanya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, tarku ma yashghilu 'anillah. Meninggalkan apa-apa yang menyibukkannya dari Allah. Ini berat nih Pak ya. Ada handphone soalnya Pak ya. Ada media sosial soalnya. Makanya sekarang banyak orang-orang, ada beberapa orang yang nggak punya handphone smartphone ya. Padahal yang membuat kita bodoh bukan buat kita pintar ya. Membuat kita jauh, itu banyak. Jadi bagus ya, diantaranya mereka bersikap hati-hati karena memang banyak menyibukkan. Dan betapa sering kita tersibukkan dengan itu. Kita ya, saya, kita semuanya. Makanya kalau kita bisa bersikap zuhud, diantaranya adalah meninggalkan perkara-perkara yang membuat kita sibuk dan melalaikan Allah. Dan itu banyak ya, dalam banyak hal. Baik, wallahu a'lam bishawab. Ini barangkali yang bisa disampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sikap zuhud terhadap dunia, sikap zuhud terhadap apa yang ada di sisi manusia. Allah jadikan kita orang-orang yang senantiasa Allah anugerahkan harta yang berlimpah tapi berkah, harta yang senantiasa menghantarkan kita kepada rahmat Allah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari harta haram, barang-barang yang haram, terutama yang masuk ke dalam tubuh kita. Allahumma amin ya rabbal alamin.
Baik, demikian barangkali yang bisa disampaikan. Kami berikan waktunya kepada Al-Ustadz Fajri. Tafadhol Ustaz. Nanti insyaallah tanya jawabnya di akhir sesi ya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.